Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Pak Izzat Munahiro, Alfira Rahma Amalia, dan Silvina Karmatul Alia akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang model manajemen keuangan negara. Analisis manajemen keuangan. Manajemen keuangan pemerintah merupakan bagian terpenting dalam sistem administrasi negara yang berfungsi untuk mengatur bagaimana pendapatan dan pengeluaran negara itu dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Manajemen keuangannya baik tidak hanya membantu kelancaran pembangunan, tetapi juga menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan keuangan yang profesional menjadi semakin penting, terutama pasca reformasi. Reformasi manajemen keuangan pemerintah. Sebelum adanya reformasi, sistem pengelolaan keuangan negara diwarnai oleh pendekatan berbasis input. Pendekatan ini berarti bahwa penyusunan anggaran hanya berfokus pada seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, tanpa mempertimbangkan hasil atau manfaat dari kegiatan tersebut. Reformasi manajemen keuangan pemerintah mulai diterapkan secara sistematik melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui regulasi tersebut muncul berbagai kebijakan penting yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, antara lain yang pertama yaitu penerapan penggunaan berbasis kinerja. Anggaran disusun berdasarkan hasil atau outcome yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu penguatan sistem pelaporan dan akuntansi pemerintah, menggunakan akuntansi berbasis aktual untuk menunjukkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi sistem keuangan negara. Melalui sistem seperti SAIBA dan SIMAK BMN, proses pencatatan keuangan menjadi lebih cepat dan transparan. Dan yang terakhir yaitu pelibatan lembaga audit independen untuk memastikan keuangan negara itu benar-benar digunakan sesuai aturan. Reformasi ini telah memperbaiki tata kelola keuangan yang ditandai dengan meningkatnya opini wajar tanpa pengecualian atau disingkat dengan WTP dari BPK kepada banyak instansi pemerintah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fira. Berikutnya yaitu prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Pada slide ini kita membahas prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem keuangan negara di Indonesia, karena menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan etika dan teknis dalam pelaksanaan fungsi keuangan oleh pemerintah. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya sekedar administratif, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi anggaran kepada publik, sedangkan akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, maka setiap penggunaan dana negara dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya yaitu beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi ini mengacu pada keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Informasi terkait ini, penggunaan anggaran harus tersedia secara jelas dan mudah yang dapat diakses oleh publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan
serta menjadi alat kontrol sosial terhadap kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban setiap pelaku pengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan penggunaan anggaran yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus dapat diuji secara objektif dan disampaikan kepada publik maupun lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan publik, karena kesalahan atau penyimpangan bisa berdampak pada hukum dan citra institusi pemerintah. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini mengarahkan agar setiap dana yang digunakan oleh negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik. Efisiensi berarti penggunaan dana secara hemat dan tidak boros, sedangkan efektivitas berarti penggunaan dana tersebut mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, misalnya efektivitas dan efisiensi dapat diukur dari perbandingan antara input yang dikeluarkan dan output. Yang keempat yaitu keadilan pengelolaan. Keuangan negara harus menjamin adanya distribusi anggaran yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan di wilayah Indonesia. Alokasi anggaran ini tidak boleh berpihak hanya pada daerah memiliki kekuatan politik atau ekonomi besar, tetapi juga harus memperhatikan daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan masyarakat yang rentan. Dengan prinsip keadilan pembangunan dapat berjalan inklusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah maupun kelompok sosial yang dihasilkan. Yang kelima yaitu disiplin anggaran. Disiplin anggaran ini menuntut agar setiap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dalam dokumen anggaran negara. Tidak boleh ada pengeluaran yang melebihi batas atau tanpa dasar hukum yang jelas. Disiplin ini juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan realisasi anggaran yang tepat waktu. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan agar setiap rupiah yang dibelanjakan itu benar-benar memberi manfaat yang konkret bagi penggunaan nasional dan kesejahteraan rakyat. Prinsip tersebut juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan tata kelola keuangan yang sehat. Jika dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip ini juga relevan untuk diterapkan di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Setiap pengelolaan dana BOS, dana hibah, atau anggaran kampus harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting agar lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu tetapi juga contoh nyata dalam pengelolaan anggaran yang baik dan benar. Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara ini merupakan bekal penting bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka yang akan berkecimpung dalam dunia pendidikan ataupun pemerintahan. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi menjadi pedoman nyata dalam membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan juga bermartabat. Demikian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.